Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel YouTube aku. Pada video kali ini aku akan menyampaikan materi mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fiqh pada mata kuliah usul fiqh IAIN Metro. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan materinya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fiqh. Secara pasti, tumbuhnya ilmu usul fiqh bersamaan dengan perkembangannya ilmu fikih. Meskipun pembukaannya terlepas dari kaidah dan metode yang digunakan dalam penggalian hukum fikih itu sendiri, metode penggalian hukum ini tidak lain adalah usul fiqh. Poin pertama, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan fikih atau hukum Islam dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini didasarkan oleh hadis Mu'adz bin Jabal, sewaktu beliau diutus oleh Rasul menjadi gubernur di Yaman. Nabi bertanya kepada Mu'adz, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana engkau akan memutuskan persoalan? Ia menjawab, saya putuskan berdasarkan kitab Allah, Al-Quran. Nabi bertanya, kalau tidak engkau temukan kitabullah? Ia menjawab, akan saya putuskan berdasarkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya lagi, kalau tidak engkau temukan di dalam sunnah Rasul? Ia menjawab, saya akan berijtihad dengan penalaranku. Maka Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik atas diri utusan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Poin kedua, masa sahabat. Semenjak Nabi SAW wafat, pengganti beliau adalah para sahabatnya. Periode ini dimulai pada tahun 11 Hijriah sampai pertengahan abad 1 Hijriah atau 50 Hijriah. Pembinaan hukum Islam dipegang oleh para pembesar sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Pada masa itu, pintu ijtihad atau istinbat telah mulai dikembangkan. Pada masa Nabi tidak pernah mereka gunakan, kecuali dengan permasalahan yang amat sedikit. Para sahabat menggunakan al-ra'yu dalam menggunakan ijtihad. Poin ketiga, pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, penggalian hukum Islam semakin meluas oleh sebab berbagai permasalahan baru muncul ke permukaan. Pada periode ini, terdapat pengembangan dari metode yang telah digunakan para sahabat, tokoh-tokoh dan pembesar tabi'in yang sering beristihad dan memberikan fatwa, antara lain Sa'id
bin Musayyab di kawasan Madinah dan Ibrahim Al-Nakha'i di kawasan Irak. Sebagai dasar pijakan, proses berijtihad dan memberikan fatwa, mereka mengembangkan dan menambahkan dari berbagai metode yang pernah dirintis oleh para sahabat, seperti qaul sahabi, fatwa sahabat. Namun demikian, ilmu usul fiqh pada periode ini masih belum terbukakan. Keempat, masa tabi'in, periode imam mazhab. Pada periode ini, metode penggalian hukum bertambah banyak, baik corak maupun ragamnya. Dengan demikian, bertambahnya banyak pula kaidah-kaidah istinbat, hukum, dan teknis penerapannya. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah dalam memutuskan perkara membatasi ijtihad dengan menggunakan Al-Quran, hadis, fatwa-fatwa sahabat yang telah disepakati dan berijtihad dengan menggunakan penalarannya sendiri, seperti istihsan Abu Hanifah tidak mau menggunakan fatwa ulama pada zamannya, sebab ia berpandangan bahwa mereka sederajat dengan dirinya. Imam Maliki setelah Al-Quran dan hadis lebih banyak menggunakan amal tradisi ahli Madinah dalam memutuskan hukum dan masalah mursalah. Demikian pula imam-imam lainnya. Poin kelima, masa pasca Imam Syafi'i. Sesudah masa Imam Syafi'i, ilmu usul fiqh semakin berkembang pesat dan meluas dengan berbagai corak dan ragam. Berbagai buku usul fiqh diterbitkan, misalnya Kitab Al-Burhan fi Usul Al-Fiqh Imam Haramain 419 sampai 478 Hijriah, Al-Mustasfa Al-Ghazali 505 Hijriah, dan masih banyak lagi. Setelah pembahasan mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fiqh. Nah, itu saja pembahasan pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.